Halo teman-teman tim review, kali ini di depan teman-teman semuanya ada Honda BRV N7X tipe E CVT. Nah, mobil ini belum lama melakukan penyegaran ya. Yang dulunya kan tidak ada emblem N7X Edition, sekarang ada emblem N7X Edition dan ada beberapa aksesoris tambahan. Nggak banyak sih, tapi nanti kita akan coba tambahannya di mana aja. Sebelum ke situ, ini mobil pertama kali launching di tahun 2021 ya bro ya, 2022 lah, 2022 untuk model yang seperti ini. Karena kan BRV, kalau BRV-nya sendiri tahun 2016 sudah ada. Nah ini generasi kedua untuk Honda BRV. Nah di tahun 2021 ini cukup banyak penyegaran dibandingkan versi sebelumnya. Mungkin bisa dikatakan semuanya berubah ya. Jadi all new BRV di tahun ini. Nah, ini juga yang membawa Honda Sensing pertama kali. Karena sebelumnya kayak City hatchback, kemudian Honda HR-V itu belum ada Honda Sensingnya. Yang membawa Honda Sensing masuk ke mobil Honda itu adalah BRV. Dan mobil dan Honda Sensing ini sangat berguna ya kalau saya pribadi. Tapi kita nggak akan mengulas itu, nanti ada di mobil yang ada Honda Sensingnya aja. Nanti kita akan jelaskan seperti apa sih Honda Sensing, fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Kebetulan ini tipe E tidak ada fitur Honda Sensingnya teman-teman. Nah kalau teman-teman berminat, nanti kita akan cantumkan untuk harganya di video, serta hitungannya ada di video ini, dan kontaknya ada di deskripsi teman-teman. Oke, kita langsung ke bagian depannya nih. Untuk di bagian depan, untuk yang tipe E, jadi sekarang untuk yang generasi N7X ini tidak ada lagi tipe S. Jadi tipe E Prestige dan Prestige with Honda Sensing. Jadi cuma dua ya pada intinya ya, E dan Prestige. Kurang lebih mirip. Untuk tampilan nyaris sama ya. Untuk bagian depan lampunya dia udah LED, multi reflektor, kemudian lampu sennya masih halogen. Kemudian dia untuk fog lampnya udah LED juga. Nah ini yang membedakan dengan generasi yang sebelum N7X itu ininya nih. Sekarang udah black chrome, yang dulunya kan chrome. Sekarang black chrome, kemudian ini ada black glossy. Yang dulunya masih doff, sekarang udah black glossy. Ininya black glossy. Ini masih sama, body kit muter itu dominan ke arah black glossy ya teman-teman. Kalau sebelumnya kan masih ngedoff. Nah untuk yang Prestige dia ada chrome justru di sininya, ditambahin chrome. Tapi saya lebih suka udah hitam aja gitu, udah bagus. Nah kemudian ada perubahan juga, penambahan ini ya di warnanya. Sebelumnya kan warna seperti ini nih hanya ada di HR-V ya, warna sen kaki. Sekarang sudah ada di Honda all new BRV yang N7X Edition. Nah sekarang kita ke bagian samping teman-teman. Nah ini over fendernya ya, jadi dia black glossy tuh. Oke, black glossy. Nah ini velgnya sama kayak yang sebelum N7X, tapi dia sekarang sudah black glossy atau black piano ya. Warnanya dicat, yang dulunya warna silver, sama-sama alloy ya teman-teman. Untuk bagian depan ini rem cakram, bagian belakangnya masih tromol, suspensinya masih sama. Aduh sayang sih, ini harusnya ada improve gitu ya di bagian suspensi. Itu teman-teman. Tapi Honda ada alasan tertentu ya dengan suspensi yang seperti itu, karena kan dia punya performa yang cukup tinggi, makanya dia diset untuk suspensinya agar nyaman ketika berakselerasi dalam kecepatan tinggi. Dia McPherson strut, belakangnya masih torsion beam. Oke, untuk bagian samping ini ada black glossy, kemudian door handle-nya dia black glossy, ini juga sama black glossy. Nah ini masih sama ya teman-teman, dan ini bisa dipakai nih untuk roof railnya, bisa dipakai. Nah di sini ada pengaitnya juga nih, siap. Oke, nah walaupun dia tipe E, ini juga bisa menggunakan remote engine start ya. Jadi remote-nya sih persis. Ini kebetulan sama yang kita pakai ya untuk BRV Prestige with Honda Sensing, tapi remote-nya sama. Dia ada tutup, buka, terus ada hold. Ini untuk remote engine start dalam jarak yang lumayan jauh loh.
mungkin di atas kertas 10 meter, tapi kita pernah membuktikan berapa meter, bro? 20-30 ya, itu bisa. Coba teman-teman coba, itu bisa nyalakan, kemudian walaupun dinyalain, tapi tetap kita nggak bisa masuk ke dalam kalau tidak memegang kuncinya. Jadi tetap aman ya teman-teman. Dimatiin lagi juga bisa, gitu. Kemudian tenaganya, ya mobil ini punya tenaga yang cukup besar ya di kelasnya. Di kelas LSUV itu 121 PS dan torsinya 145 Nm dengan mesin 1500 cc-nya. Itu sih mesin 1500 terbesar tanpa turbo. Oke, kita ke bagian belakang yuk. Nah, di bagian belakangnya sama kayak yang generasi sebelumnya, hanya saja ada tadi perbedaannya di sini dia ada black chrome. Nggak ada N7X-nya ya. Kalau yang Prestige-nya kan ada ya, Prestige ya? Nggak ada juga ya di belakang ya yang Prestige N7X. Nggak ada ya, cuma nempel di depan doang kalau nggak salah. Nanti coba kita cari tahu. Warna sensor parkirnya 4 sama yang kayak sebelumnya. Terus dia ada kamera mundur untuk yang tipe E ini, sekalipun ada kamera mundur, ada wiper, ada sak fin antena yang sudah berwarna black glossy. Belum ada defogger ya teman-teman ya, tapi wiper juga cukup banget kok, karena di sini juga ada arah air mengalir untuk membersihkan. Oke, nah untuk yang tipe E, nah ini ada covernya loh, udah ada covernya. Untuk knalpotnya ada covernya. Lalu untuk ban serep kaleng, ban serepnya nggak full sama kayak keempat rojanya, tapi dia peleknya beda sendiri, cuman sama ya untuk dimensinya. Kita ke dalam yuk. Untuk ya interiornya, untuk generasi yang sebelum N7X ini hampir sama ya teman-teman. Hanya saja perbedaannya ini aja nih, atapnya nih. Kalau yang dulu sebelumnya untuk yang tipe E itu warna silver, abu-abu lah ya, abu-abu. Sekarang udah full black, jadi kayak versi yang Prestige-nya, jadi lebih sport gitu. Ininya sama ya teman-teman, dia ada garnish silver di sini, kemudian di sini ada black glossy, persis sih sama kayak yang sebelum N7X dan mirip juga dengan yang Prestige. Hanya saja perbedaannya di head unitnya, ini ukurannya lebih kecil, dan kemudian untuk soft touch-nya ya. Nah, ini bagian di sini kalau yang Prestige itu sudah empuk, di bagian sini juga udah banyak soft touch gitu kan, banyak. Itu aja. Untuk warna hampir serupa teman-teman. Untuk AC-nya modenya di sini tidak ada auto climate control ya untuk yang tipe E ini. Kemudian head unitnya ini kayaknya 6 ya, 6 inch, tapi udah komplit ini untuk multimedianya nih. Dia udah smartphone connectivity, ada Android Auto, Apple CarPlay dan lain sebagainya, radio dan sebagainya. Oke. Di sini power outlet. Untuk connectivity Android Auto-nya itu di sini ya. Tuh, kalau yang tipe Prestige di bawah sini. Tempat penyimpanan, transmisinya sama, dia ada PRND Sport dan Low. Oke. Untuk joknya, bahannya ini full fabric, tidak ada kulit. Kalau yang Prestige udah full kulit. Nah, mobil ini memiliki transmisi CVT ya teman-teman. Lalu untuk ininya bagian sebelah sini dia udah menggunakan remote engine start, artinya udah keyless, udah vehicle stability control, udah hill start assist, ABS, EBD, brake assist dan lain sebagainya. Fitur keamanannya sudah komplit, yang tidak ada hanya fitur keamanan dengan Honda Sensing itu. Oke, untuk pengaturan setirnya tilt steering, belum teleskopik, kemudian belum auto. Untuk pengaturan lampunya udah intermittent, untuk pengaturan wipernya. Nah, di sini steering switchnya sederhana, simple ya. Kalau udah menggunakan Honda Sensing itu di sini lebih banyak nih. Ada adaptive cruise control, lane keeping assist dan lain sebagainya. Setirnya belum dibalut dengan kulit. Kemudian tetap di sini ada pengaturan jok ya, pengaturan jok. Oke. Nah, ini udah rendah. Ini saya lebih suka, paling suka di Honda itu adalah rasa berkendaranya. Kalau teman-teman mengendarai sebuah mobil, ini sih driver oriented di Honda ya gitu ya. Kalau penumpang itu selera. Kadang ada yang lebih nyaman di sini, ada yang lebih nyaman di mana. Tapi untuk driver, Honda salah satu yang paling nyaman itu.
auto untuk power window-nya. Kemudian dia udah auto retract ya teman-teman untuk spionnya, dan bisa diatur. Ketika ngunci otomatis nutup, ketika buka otomatis buka. Terus dia punya fitur walkway auto lock. Jadi ketika teman-teman nutup 3 langkah itu otomatis ngunci, jadi nggak perlu ngunci. Walaupun di tipe E sudah ada fitur seperti itu. Coba teman-teman tengok kanan kiri di sekelasnya, banyak yang masih belum ada fitur seperti itu. Jadi menurut saya itu salah satu fitur yang berguna. Coba kita ke baris kedua. Nah, ini baris keduanya teman-teman. Ini juga menurut saya, karena saya pakai ya, jadi ini subjektif banget. Kalau teman-teman mungkin punya pengalaman lain, boleh komentar. Ini baris keduanya salah satu yang paling lega juga ya. Terus dengan headroom yang lega. Karena Honda itu posisinya dia tuh memaksimalkan kabin. Jadi teman-teman ketika mengendarai ke bawah gitu, jadi lebih satu itu driver oriented, kedua kabinnya luas. Ya, headroomnya lega, legroomnya juga lega teman-teman. Dia AC double blower sampai belakang, sampai kisi-kisi AC-nya black glossy loh. Coba kita sedikit ke baris kedua ya. Ini bisa diatur ya, bisa diatur sliding dan reclining. Nah, coba posisinya seperti ini. Ini posisi normal lah. Oke, ini agak rebah dikit. Sip, fitur-fiturnya ya teman-teman. Hup. Nah, ini untuk ngebuka baris ketiga. Enak loh, walaupun ground clearance-nya 220 mm, tapi nggak susah kita naik ke atas. Ya, set gitu. Kadang kan ada sekelas LSUV aja tinggi gitu kan, padahal ground clearance-nya sama, karena mungkin jarak ininya terlalu tebal. Nah, ini kalau ini sedang. Nah, legroom masih punya space teman-teman. Tuh, masih ada space ya. Mohon maaf kalau agak gelap. Nah, headroom masih lumayan ya. Ini sih nggak nempel tuh. Terus dia punya headrest di semua kursinya. Terus bisa diatur lagi. Nih, masih bisa direbahin nih. Bisa diatur ini. Enggak ding, ini buat ngelipet. Sorry. Oke, untuk seat beltnya di 3 titik, tempat penyimpanan banyak. Dia juga ada konsol box tengah di bagian depan, jadi ada tempat penyimpanan sampai belakang. Mungkin itu aja teman-teman. Jika ada salah-salah kata, silahkan boleh komen. Kalau menurut saya untuk sekelas LSUV Honda BR-V cukup worth it ya untuk dimiliki. Tapi jika saya harus memilih antara tipe E, Prestige dan Prestige with Honda Sensing, saya milih Prestige with Honda Sensing. Karena Honda Sensing itu membuat kita berkendara lebih aman, ketika perjalanan jauh lebih nyaman dan lebih rileks. Terima kasih.